Xiao Xiao, aku punya ide. Aku tidak tahu apakah itu akan berhasil. Le Xiaolong tersenyum ringan. Xiao Yan mengangguk dan memberi isyarat padanya untuk melanjutkan. Le Xiaolong menatap hati ungu Ziyandan yang memancarkan cahaya ungu, perlahan berkata, Zixin dan tidak boleh dilelang. Sekarang orang Xiao untuk sementara tidak tersedia, dan Xiao Xiao jika Anda ingin merevitalisasi orang Xiao sesegera mungkin, mengapa tidak menemukan beberapa kaisar peringkat atas bintang 4 yang memiliki kualifikasi dan karakter yang sangat baik dalam semua aspek dan latar belakang yang relatif bersih? Ya, Xiao Xiao, selama mereka menyerahkan akta berdarah, mereka sebenarnya adalah orang Xiao. Tubuh Shen Ni yang tidak rata bersandar di sandaran kursi, dan dia setuju dengan usulan Le Xiaolong. Ya, aku akan melihat saran Xiaolong. King Haoran juga mendukung saran ini. Selama Kaisar Petarung Puncak Bintang 4 dapat dipromosikan menjadi Bintang 5, ada banyak orang hebat di daratan Kaisar Petarung yang bersedia untuk Xiao. Klan berhasil. Bagaimana menurutmu, Kepala Xiao? Oke. Tentu saja, ini bagus. Xiao Yao sangat senang sehingga dia tidak tahu harus berkata apa, kecuali dia mengangguk dengan penuh semangat. Xiao Yan juga setuju dengan usulan Le Xiaolong, tapi ada satu hal yang dia tidak yakin pada akhirnya. Artinya, efek Zixin dan hanya dinyatakan pada Dan Fang. Tidak jelas apakah itu dapat mencapai efek itu. Setelah dia mengungkapkan kekhawatiran ini, Le Xiaolong tertawa. Saya berkata, Xiao Xiao, bisakah Anda masih percaya pada kemampuan pemurnian Anda? Selama Anda tidak memiliki masalah dalam pemurnian, saya pikir ungu yang direkam oleh iblis tua seharusnya tidak ada masalah dengan khasiat Xindan. Jika ada kecelakaan, hanya ada satu kemungkinan. Berbicara tentang ini, Le Xiaolong mengerang. Oh, apa yang kamu lakukan? Ayo, apa mungkin? King Muer adalah anak yang akut, dan segera memanggil Le Xiaolong. Kecuali jika cangkang kura-kura Xiao Xiao berumur kurang dari 100.000 tahun. Le Xiaolong mengatakan kemungkinan itu. Begitu dia mengatakannya, semua orang memandang Xiao Yan. Ketika Xiao Yan mendengarnya, dia langsung tertawa. Xiaolong tidak sepenuhnya salah. Cangkang kura-kura yang saya cari memang bukan berumur 100.000 tahun, tapi berumur 200.000 tahun. Segera setelah Xiao Yan selesai berbicara, semua orang menatapku dan aku melihatmu, ingin segera menampar Xiao Yan. Melihat Xiao Yan akan diserang oleh King Emuer, Zhen Ni segera berkata, Xiao Xiao benar-benar orang yang beruntung. Kami tidak dapat menemukan siapapun selama 100.000 tahun. Dia menemukan 20 tanpa menyadarinya. Sudah ribuan tahun. Saya kira kemanjuran Zixin akan lebih kuat. Xiao Xiao, mengapa kita tidak menemukan seseorang dengan puncak tertinggi dari 4 bintang? Ya, saya harus menemukan seseorang untuk mencobanya. Tapi siapa yang harus saya hubungi? Xiao Yan tidak mengenal siapapun kecuali mereka yang ada di depannya. Di mana saya dapat menemukan orang yang tepat? Selain itu, ramuan dengan efek seperti itu, orang-orang di Dou di sekarang takut hal itu tidak pernah terdengar. Siapa yang percaya? Siapa yang berani mengambilnya dengan percaya diri? Belum lagi akta darah. Xiao Xiao, aku punya beberapa kandidat yang cocok di hatiku. Mereka semua memiliki masa hidup hampir 50.000 tahun, tetapi mereka masih berada di puncak 4 bintang. Mereka tidak percaya diri untuk mempengaruhi Kaisar Petarung Bintang 5. Mereka semua baik dan memiliki latar belakang yang bersih. Kata Xiaolong, karena menurut Xiaolong cocok, tidak masalah. Minta seseorang untuk mencobanya terlebih dahulu. Xiao Yan setuju tanpa berpikir 2 kali. Kepercayaan Xiao Yan pada semua orang di tim jauh melebihi hubungan antara bawahannya. Sejak diperkenalkan oleh Le Xiaolong, Xiao Yan secara alami merasa nyaman. Yah, Xiao Xiao, yakinlah bahwa beberapa orang adalah saudaraku selama bertahun-tahun, dan aku dapat menjamin kesetiaan mereka. Untuk profil Xiao Yan,
Le Xiaolong membungkuk sedikit untuk menunjukkan rasa hormatnya. Aku bisa mempercayaimu. Xiao Yan tersenyum acuh tak acuh, lalu melewati hati ungu dan di tangannya. Xiao Xiao tidak perlu memberiku ramuan. Aku membawa orang ke sini. Xiao Xiao tidak membuat keputusan nanti. Le Xiaolong tidak berani menyentuh Zixin dan bergegas keluar dari pintu dan terbang. Pembohong kecil, hati ungu dan ini tidak berguna bagiku. Lain kali kamu bisa memberi hadiah kepada Nona Ben yang bisa langsung dipromosikan dari bintang 5 menjadi bintang 6. King Muer sedikit mengangkat kepalanya, menatap Xiao Yan dengan mata penuh energi. Xiao Yan tidak bisa menahan tangis. Aku ingin ramuan yang kamu katakan lebih efektif daripada orang lain. Jika kamu punya, kamu bisa dipromosikan menjadi bintang 6 dalam semalam. Semuanya tertawa. Bukankah aku sudah membuat reservasi denganmu dulu? Bagaimana jika kamu memilikinya nanti? King Muer tersenyum manis dan menatap tatapan tak berdaya Xiao Yan, dan dia merasa bahagia. Tak lama kemudian, dua sosok ilusi melintas di luar pintu. Dengan mencicit, Le Xiaolong dengan lembut membuka pintu, dan orang di belakangnya sudah tidak sabar untuk masuk ke dalam ruangan. Kaisar Iblis. Ketika dia melihat pria di ruangan itu, orang pertama yang mengenalinya adalah King Haoran. Matanya sedikit menyipit, dan dia mengepalkan tangannya. Xiao Xiao, ini temanku, Zhan Yi. Le Xiaolong memperkenalkan orang ini pada Xiao Yan. Xiao Yan sedikit mengangguk dan menatap pria itu dengan hati-hati. Semangat juang pria ini sangat kuat. Sepertinya dia bertahan lama di puncak 4 bintang, matanya berkilat kegirangan, dan wajahnya yang pucat cian tampak kemerahan karena harapan. Ketika Xiao Yan memandang Zhan Yi, hati Zhan Yi menyebabkan gelombang besar. Le Xiaolong memperkenalkannya bukan kepada Kaisar Iblis, tetapi kepada pemuda berjubah hitam yang sedang menatapnya sekarang. Mungkinkah dia pemilik Zixin Dan? Zhan Yi buru-buru mengepalkan tangannya dan memberi hormat, berani menanyakan nama putranya. Xiao Yan sedikit tersenyum dan tidak menjawab Zhan Yi secara langsung. Zhan adalah teman Xiaolong yang bersedia menguji efek dan saya berterima kasih. Namun, ini adalah pertama kalinya dan disempurnakan. Meskipun saya memiliki kepercayaan diri, saya belum. Anda harus memastikan bahwa Anda tidak berani jamin sangat mudah. Bisakah kamu berpikir jernih? Zhan Yi mendengar kata-kata itu, ragu sejenak, tetapi dengan cepat memahami manfaatnya. Saya tiba-tiba, anak saya tidak aneh. Saya percaya pada Xiaolong, anak saya dapat berbicara terus terang. Saya juga percaya pada anak saya, dan saya juga berharap putra saya dan membantu saya menerobos, dan Zhan Yi akan mengingat rahmat ini dan tidak pernah melupakannya. Xiao Yan sedikit mengangguk, menunjukkan penghargaan kepada Zhan Yi di matanya, tetapi mengerutkan kening, terdiam lama. Hati Zhan Yi tiba-tiba berhenti. Mungkinkah kata-kata barusan masih belum menunjukkan tekadnya? Dia membeku sesaat. Dia membanting bagian belakang kepalanya. Lihat aku sangat senang sampai kehilangan kepalaku, dan melupakan apa yang dikatakan Xiaolong kepadaku. Lalu saat dia menampar dahinya, dia harus menyumbangkan darah dan Xiao Yan. Alis kaku Xiao Yan tiba-tiba meregang, tapi telapak tangannya terulur untuk menghentikan Zhan Yi. Kakak San akan setia padaku. Aku sangat berterima kasih. Tapi akta darahmu akan diserahkan kepada Xiaolong. Begitu pernyataan ini dibuat, penonton terkejut, dan Zhan Yi tidak tahu harus berbuat apa. King Haoran melihat sejenak, menoleh untuk melihat wajah Xiao Yan yang sangat serius, dan melihatnya dengan diam-diam. Zhan Yi mengepalkan yukuannya, tapi santai lagi. Tidak peduli apa yang dibuat Xiao Yan, dia akan mendukungnya tanpa syarat. Xiao Zhan, Nan Erming, Storm, dan Xing membeku sesaat, tetapi hati mereka terasa sangat hangat. Jarang Xiao Yan mempercayai semua orang dengan sangat baik sehingga dia tahu apa yang harus dilakukan. King Muer menjulurkan mulutnya, tetapi tidak berani berbicara. Hanya wajah Le Xiaolong yang berubah drastis. Xiao Xiao, tentu saja, Xiaolong tidak mampu membelinya. Xiao Yan melambaikan tangannya dan berkata,
Xiaolong, kamu harus mengenalku begitu lama bersama. Aku tidak pandai menangani masalah ini. Aku jauh di belakangmu dalam segala hal selain alkimia dan kultivasi. Masalah ini terkait dengan kebangkitan orang-orang Xiao. Ini sangat penting. Juga diharapkan Xiao Xiao akan mendapatkan kembali hidupnya dan memilih kandidat lain di antara orang-orang Xiao. Le Xiaolong mengundurkan diri dan tidak berani memikul tanggung jawab yang berat ini. Tidak ada seorang pun dari Xiao yang dapat mengambil tanggung jawab yang berat ini. Xiaolong, aku tahu keberatanmu, tetapi aku ingin memberitahumu bahwa kamu dan aku adalah tuannya, tetapi mereka bersaudara. Xiaolong, tidakkah kamu ingin membantuku khawatir? Xiao Yan mengencangkan bibirnya, tampak sedikit tidak senang. Tapi, kata Le Xiaolong secara terbuka, Zhen Ni harus mengurus urusan internalnya. Di antara orang-orang, hanya kamu yang tenang dan berhati-hati, mampu merencanakan dengan baik dan memiliki bakat kepemimpinan. Kamu bilang, siapa yang tidak kamu bantu? Melihat ekspresi serius Xiao Yan yang belum pernah terjadi sebelumnya, Le Xiaolong tersedak dan tidak bisa berkata-kata, dan Xiao Shan dan yang lainnya sudah menangis. King Haoran memperhatikan Xiao Yan dalam diam untuk waktu yang lama, dan suasana hatinya sedikit rumit. Sepanjang sejarah, mereka yang berkuasa dari zaman kuno hingga modern telah mencoba mengendalikan berbagai kekuatan di tangan mereka sendiri, terutama angkatan bersenjata yang penting, dan mereka tidak membiarkan siapapun setengah-setengah. Saat ini, meskipun Xiao Yan hanya memiliki beberapa pejuang bintang 5, ia memiliki metode pemurnian Zisindan, dan ada cukup bahan obat untuk memurnikan ratusan Zisindan. Dapat dikatakan bahwa seseorang dapat diatur di tangan. Dengan ratusan pasukan Kaisar Bintang 5, itu pasti kekuatan yang kuat yang harus diguncang oleh Kaisar Benua yang lumpuh. Kekuatan seperti itu, digantikan oleh siapapun yang berkuasa, akan dengan kuat mencengkeram dirinya sendiri. Tapi di tangan Xiao Yan, dia menyerahkan kekuatan ini ke tangannya sendiri. Kepercayaan macam apa ini? Keyakinan macam apa itu? Mungkin inilah pesona kepribadian Xiao Yan. King Haoran menghela nafas. Hati Le Xiaolong sudah berat, dan tenggorokannya tersumbat untuk sementara waktu. Aku tidak tahu harus berkata apa. Melihat Xiao Yan, Le Xiaolong mengerang untuk waktu yang lama, dan tampaknya membuat tekad besar di dalam hatinya. Dia dengan sungguh-sungguh berbicara perlahan. Xiao Xiao, terima kasih atas kepercayaanmu pada Xiaolong. Dengan kepercayaan ini, Xiaolong adalah tubuh yang rusak dan sulit untuk dilaporkan. Setelah jeda, Le Xiaolong melanjutkan, dalam ilusi, Anda akan mengembalikan akta darah kepada saya, De Leo. Saya percaya bahwa Xiao Han, seperti saya, telah mengikuti Xiao Xiao dari lubuk hatinya. Karena itu, dia melihat kembali ke Xiao Shan dan yang lainnya, yang mengangguk sebagai jawaban. Kemudian Le Xiaolong melanjutkan, tapi kepercayaan ini terlalu berat. Sangat berat sehingga Xiaolong tidak dapat menanggungnya. Berbicara tentang ini, mata Le Xiaolong benar-benar basah, dan dia sedikit tersedak dalam ucapannya. Demi kepercayaan Xiao Xiao, dan juga agar Xiaolong memenuhi kepercayaan Xiao Xiao, Xiaolong mendesak Xiao Xiao untuk menjanjikan satu permintaan Xiaolong. Jika tidak, Xiaolong Wan tidak akan berani memikul tanggung jawab yang berat ini. Xiaolong tidak perlu sopan. Apa persyaratannya? Meskipun Xiao harus mendukungnya sepenuhnya. Xiao yang tidak menyangka Le Xiaolong akan memintanya, tapi dia baru saja mengetahuinya dalam sekejap. Itu tidak normal. Tidak, tolong minta Xiao Xiaoxian untuk setuju dengan Xiaolong sebelum Xiaolong bisa mengatakannya. Le Xiaolong bersikeras. Permintaan macam apa yang perlu disetujui sebelum dapat dikatakan? Semua orang di tempat kejadian bingung. Anda melihat saya melihat Anda, saya tidak bisa menebak permintaan seperti apa yang akan dibuat Le Xiaolong. Tapi Xiao yang tersenyum, benar-benar tersenyum. Karena dia sudah menebak apa persyaratan Le Xiaolong. Dengan pemahamannya tentang Le Xiaolong dapat membuat permintaan yang serius
Dan janji pertama Xiao Yan tidaklah mudah. Apakah dia akan meminta kekuasaan? Tentu saja tidak. Jika Anda meminta kekuatan, Anda akan langsung memprovokasi beban ini yang merupakan kekuatan terbesar. Apakah dia akan kaya? Itu bahkan lebih mustahil. Dengan kekuatan seperti itu, investasi Xiao Yan akan berkurang, jadi apa lagi yang dia inginkan? Xiao Yan tahu bahwa yang dia inginkan adalah ketenangan pikiran. Pegang kekuatan sebesar itu, seperti Le Xiaolong, sebagai bawahan, Le Xiaolong gelisah. Bagaimana saya bisa merasa nyaman? Hanya satu, akta darah. Ya, itu adalah akta darah. Hanya dengan memberi Xiao Yan akta darah, Le Xiaolong bisa merasa nyaman. Tetapi Le Xiaolong tahu bahwa Xiao Yan tidak akan pernah meminta akta darahnya. Jika tidak, dia tidak akan mengembalikan akta darah itu kepada semua orang dalam ilusi. Itu karena dia tahu bahwa Xiao Yan tidak akan melakukannya, jadi dia bersikeras agar Xiao Yan setuju dulu. Akankah Xiao Yan setuju? Tentu saja tidak. Xiao Yan menggelengkan kepalanya dan berkata, Xiaolong, aku tahu apa kebutuhanmu, tapi aku tidak akan menjanjikanmu. Jika Zixin dan mengonfirmasi bahwa itu valid, kamu dan aku tahu kekuatan seperti apa itu. Itu adalah kebangkitan orang-orang Xiao saya. Mendasar, tetapi kultivasi penuh dengan krisis dan bahaya, dan saya masih lemah. Saya tidak dapat menjamin kapan Xiao Yan akan jatuh. Saya tidak pernah ingin menghancurkan kekuatan ini karena saya. Jadi saya memberi kekuatan ini untukmu, dan aku memiliki pertimbangan ini. Kata Xiao Yan di sini, semua orang tahu bahwa permintaan Le Xiaolong adalah untuk menyumbangkan darah lagi. Sambil menonton Le Xiaolong lagi, dia semua mengagumi Xiao Yan ini adalah master Inggris yang benar-benar menganggap dirinya sebagai saudara. Le Xiaolong harus mengakui bahwa Xiao Yan dibenarkan, tetapi bukankah akan ada risiko seperti itu jika dia memberikan semuanya untuk dirinya sendiri? Memikirkan hal ini, ada kilatan cahaya di benaknya, dan dia memikirkan ide lain yang dapat meyakinkan dirinya sendiri dan menghindari risiko ini sampai batas tertentu. Xiao Xiao bukanlah penghindaran Xiaolong. Benar-benar Xiaolong tidak dapat memikul tanggung jawab yang begitu berat. Xiaolong punya saran, mungkin Xiao Xiao setuju. Oh, ayo, cepat dan dengarkan. Pada saat ini, Xiao Yan juga merasa bahwa dia memikul beban berat pada Le Xiaolong, bukan karena Le Xiaolong tidak memiliki kemampuan itu, tetapi dia sangat kuat. Kekuasaan, tidak ada batasan akta darah, dan tidak ada yang kesal. Oleh karena itu, ketika Le Xiaolong memiliki saran yang cocok, dia buru-buru memanggil Le Xiaolong. Le Xiaolong berbalik dan mengeluarkan Xiao Xiao, Xing, Nan Erming, dan badai satu persatu, lalu berkata, Xiao Xiao, jika Zixin dan efektif, itu akan menjadi kekuatan ratusan kaisar petarung bintang 5. Dibagi menjadi 5 tim, masing-masing dari kita berlima dengan satu di bawah kendali saya, tetapi bagaimana dengan anggota masing-masing tim memberikan akta darah mereka kepada pemimpin masing-masing? Le Xiaolong mengucapkan saran ini, dan semua orang menonjol. Terutama Xiao Yan, pujilah ini hanyalah solusi terbaik untuk masalah ini. Oke. Metode ini bagus. King Haoran menyebut 3 kata yang baik berturut-turut, dan kemudian memuji, saudaraku, penglihatanmu dikagumi oleh saudaraku, Xiaolong benar-benar tampan. Xiao Yan tertawa senang, Xiaolong, sudah beres, kamu bisa mengaturnya secara khusus. Setelah berbicara, menoleh untuk melihat ke samping, agak tidak jelas. Berdiri di samping Zhan Yi, agak membingungkan melihat semua ini. Dia memperhatikan bahwa Xiao Yan melihat dirinya sendiri, dan dia tiba-tiba terbangun lagi. Dengan master ini, meskipun tidak ada penyesalan atas kematian, Zhan Yi tidak lagi memiliki kekhawatiran dan mengacu pada pembekuan. Garis darah langsung menembus jantung alis Le Xiaolong dan membuktikan kesetiaan Xiao Yan kepada Xiao Yan dengan tindakannya sendiri. Xiao Yan memandang Zhan Yi dengan puas, menjentikkan jarinya, seorang penari hati ungu terbang menuju Zhan Yi, dan aroma obat yang kaya memenuhi ruangan. Memegang ramuan kecil ini,
Zhanyi sepertinya memegang gunung terberat di dunia, dan air mata tidak bisa menahan diri untuk tidak keluar dari mataku. Perjuangan puluhan ribu tahun dan keputusasaan puluhan ribu tahun, ketika saya hampir putus asa, tiba-tiba saya melihat harapan. Perasaan ini tidak diragukan lagi luar biasa, dan pasti akan membuat orang kehilangan postur tubuhnya. Kamu tinggal di Fuzhong, jika kamu ingin dipromosikan di sini. Xiao Yan dan Zhanyi lainnya stabil secara emosional, katanya. Xiao Fu telah merencanakan dengan baik di bawah asuhan Zhenni. Ada banyak simpul di rumah itu. Zhenni meminta King Haoran untuk mengumpulkan beberapa kaisar berpangkat tinggi untuk bergabung. Akibatnya, perampokan kekaisaran di bawah level bintang 8 sama sekali tidak dapat menyebabkan kerusakan apapun pada Xiao Fu. Zhanyi mengangguk dan setuju dengan semua orang bahwa dia akan dirampok 7 hari kemudian. 7 hari berlalu dalam sekejap mata. Semua orang bangun pagi dan melihat tempat kosong di Xiao Fu. Mereka semua ingin menyaksikan lahirnya keajaiban dengan mata kepala sendiri. Zhanyi duduk bersila di udara terbuka, jauh dari semua orang, agar semua orang tidak terpengaruh oleh guntur. Di sekitar Zhanyi, King Haoran dan yang lainnya bergabung untuk meletakkan pesona pendendam, membentuk perlindungan ganda dengan segel asli Xiao Fuzhong untuk memastikan kekeliruan. Zhanyi tersenyum dan mengangguk ke arah Xiao Yan, lalu dia menjadi kesal, dan kekuatan puncak bintang 4 dilepaskan tanpa syarat. Berkelahi seperti pelangi, begitu energi yang terakumulasi selama bertahun-tahun meletus, kekuatannya tak terbayangkan dan menembus kemacetan bintang 5. Ketika kemacetan pecah, langit berubah, kilat naik, dan awan gelap mengguncang seluruh langit Xiao Fu. Guntur tumpul semakin keras dan keras. Langit dan bumi, keempat setan guntur turun dari langit dan tampak acuh tak acuh. Pria dari, di hadapan monster guntur, Zhanyi berdiri tanpa rasa takut, dan dengan mudah menghancurkan monster guntur yang jatuh dari langit dengan suara, boom. Zhanyi, yang menghabiskan pengepungan pertama dengan mudah, melihat ke langit yang berangsur-angsur gelap dan tidak merasa rileks, tetapi wajahnya menjadi lebih bermartabat. Karena perampokan kedua dari perampokan yang menggelegar akan datang, dan itulah ujian yang sesungguhnya. Di atas langit, langit menjadi semakin tebal, seperti tinta yang dituangkan ke langit, mengalir ke bawah, menutupi seluruh langit dan kesunyian yang mati di sekitarnya, hampir mencekik. Tiba-tiba, celah besar retak di puncaknya, ular perak menjulang di kegelapan, ribuan guntur datang. Petir menyinari seluruh rumah Xiao, dan guntur dari booming rumble mengikuti, dan banyak guntur dan kilat pecah. Satu demi satu, cahaya biru yang menyilaukan melintas, dan guntur, klik, berbunyi, dan Zhanyi melesat dalam guntur dan kilat, menghancurkan satu demi satu, dan amarah serta kilat menghantam udara. Percikan yang tak terhitung jumlahnya, darah mengalir dari sudut mulut Zhanyi, mengalir di pipinya, dan membasahi dadanya. Zhanyi bukanlah kaisar pertempuran puncak bintang 4 biasa. Dapat dikatakan bahwa dia hampir mengumpulkan puncak bintang 4 yang tidak dapat ditingkatkan lagi. Setelah hampir 50.000 tahun memadat, dia benar-benar berdiri di puncak-puncak bintang 4, tapi ini adalah kaisar pertempuran puncak bintang 4. Di hadapan ribuan guntur kaisar bintang 5, hanya 4 guntur pertama yang tidak buruk. Zhanyi buru-buru memasukkan berbagai obat penyembuhan dan pemulihan ke mulutnya, dan dengan cepat memulihkan semangat juangnya di tubuhnya. Namun, kaisar itu kejam, dan kaisar bintang 5 itu sangat kejam. Zhanyi baru saja memulihkan kurang dari 50% luka dan balas dendamnya. Langit malam yang gelap telah mengembun menjadi hampir substansi. Kilatan cahaya yang menyilaukan menerobos kegelapan dan menghancurkan langit menjadi kehampaan. Itu disebut perampokan kematian. Badai petir kelima telah tiba. Guntur yang luar biasa menyelimuti seluruh langit, dan seluruh dunia penuh dengan guntur. Sebelum guntur dan kilat, gempa susulan energi yang kuat telah menghancurkan tanah di bawah kaki semua orang, dan pesona di sekitarnya tertatih-tatih seperti topan yang melintas. Zhanyi hampir tidak stabil tertiup angin. Tubuh tidak mampu melawan,
dan wajahnya menjadi pucat. Terlalu kuat. Hanya setelah energi begitu kuat. Jika guntur pecah, Anda dapat membayangkan bahwa energinya sama sekali tidak dapat diterima oleh Kaisar Bintang 4. Jadi bagaimana Tianwei bertarung? Berdiri di luar, semua orang tidak bisa tidak mengkhawatirkan San Yi. Bayangan ungu, apa hasilnya jika kamu membawa guntur ini sekarang? Xiao Yan bertanya pada bayangan ungu yang berdiri di samping, karena bayangan ungu adalah tubuh terlemah di antara 5 bintang. Ziying menggelengkan kepalanya. Itu tidak akan mati, tetapi harus terluka parah, sangat serius. Xiao Shan, bagaimana denganmu? Xiao Yan juga bertanya pada Xiao Shan yang paling kuat di antara kerumunan. Dengan Kaisar Pertarungan Iblis Bintang 6 Xiao Shan, seharusnya tidak ada kesulitan. Ini jelas tidak sulit, tapi akan sedikit sakit.